Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini, kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal senantiasa berserta dengan saudara. It's okay to not be okay. Kalau saudara suka nonton drama Korea, tentu tidak asing dengan kalimat itu, karena itu adalah sebuah judul drama yang cukup booming belum lama ini. Bukan hanya karena para pemerannya itu kinclong, bening, tapi juga bukan hanya karena ada bumbu romansa yang sering ditemukan dalam banyak drama, tapi juga karena kisah yang diangkat dalam drama itu menurut saya menyentuh persoalan mendasar dalam hidup manusia, bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Drama tersebut mengisahkan tentang orang-orang yang berjuang menjalani hidup karena mengalami luka dan trauma masa lalu. Ada 3 tokoh utama dalam drama itu, masing-masing punya hal yang tidak oke dalam dirinya. Tokoh pertama seorang yang antisosial, egois, dan sombong. Tokoh kedua seorang yang selalu menunjukkan diri baik-baik saja, selalu bersedia menolong orang, padahal ia sendiri tidak pernah merasa dicintai. Tokoh ketiga seorang yang menderita autis, juga traumatis karena kehilangan ibunya dengan tragis. Tokoh-tokoh yang lain di seputar mereka, saudara, juga tidak berbeda. Ada yang bergumul dengan kecanduan alkohol, ada yang trauma dengan suara seperti di medan perang, ada yang memiliki kepribadian ganda karena mengalami kekerasan waktu kecil, ada yang hidup penuh ketakutan dan merasa tidak berharga akibat KDRT. Saya sadar saudara-saudara, kondisi-kondisi yang tidak oke dari para tokoh itu bisa dibilang sudah kelas berat dan cukup ekstrim. Namun kalau kita lebih memperhatikan sesama, banyak juga orang yang sebenarnya mengalami luka dan trauma. Yang lebih menyedihkan, sebagian besar luka itu justru berasal dari lingkaran keluarga. Mungkin karena ada perceraian, pertengkaran, kekerasan, cara didik yang salah, perselingkuhan, komunikasi yang tidak tepat. Juga bisa jadi karena kurangnya kasih dan perhatian, kurangnya penghargaan dan penerimaan, makian yang berulang, bahkan gurauan-gurauan yang tidak pantas tapi sudah dianggap biasa pun bisa menjadi sumber luka dan trauma. Akibatnya banyak sekali orang-orang yang tumbuh besar sambil membawa luka-luka itu dalam dirinya. Untuk bisa survive, setiap orang bisa memiliki cara yang berbeda. Ada orang yang menjadi pemberontak untuk diakui. Ada yang menghalalkan banyak cara untuk dicintai. Ada yang selalu tampak baik supaya dipuji. Ada yang terus berjuang untuk berhasil supaya dihargai. Ada yang suka pamer materi supaya dihormati. Tapi ada juga yang menarik diri supaya tidak lagi dilukai. Bahkan saudara, kalaupun ada orang yang berpikir bahwa dirinya baik-baik saja, tidak punya luka atau pengalaman traumatis, juga tidak pernah hidup merugikan orang lain, tidak juga hidup melanggar hukum, tetap saja ada satu hal yang tidak mungkin ia luput daripadanya. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 jelas berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Natur dosa telah merusak manusia sedemikian rupa, sehingga meskipun seorang berkata ia mencari Allah, berbuat baik, peduli kepada sama, semua itu hanya bermula dari kepentingan diri dan untuk keselamatan diri, sehingga di hadapan Allah semuanya menjadi tidak benar, tidak berguna, seorang pun tidak. Dengan kondisi dasar yang sudah sedemikian rusak, bagaimana mungkin seseorang bisa berkata, "Aku tetap bisa menyelamatkan diri sendiri dengan caraku sendiri"? Bagaimana mungkin? Saudara-saudara, sesungguhnya Allah yang menciptakan kita, maka Allah juga yang paling tahu bagaimana cara yang tepat untuk memperbaiki dan menolong kita. Ia bahkan sudah menyediakan jalannya melalui Yesus Kristus. Karena sesama kita manusia mungkin bisa menolong kita sembuh dari luka dan trauma yang sementara, tetapi tidak seorang pun yang mampu menolong kerusakan jiwa kita yang bersifat kekal selain Allah sendiri. Karena itu, saudara-saudara, ketika kita sadar mendapati ada yang tidak oke, tidak beres di dalam diri kita,
Apakah itu hal yang rusak besar atau kecil? Langkah terutama dan pertama, akuilah itu dan marilah datang kepada Allah dengan terbuka dan menyerahkan segala ketidakokean itu kepada Dia. Sesungguhnya jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Sebaliknya dengan segala rahmat-Nya, Tuhan akan memulihkan kita kembali. Karena itu saudara-saudara, it's okay to not be okay. Engkau tetap berharga di mata Tuhan. Ia selalu mengasihi saudara, menantikan dan ingin memulihkan saudara. Amin.